mungkin saya akan mewawancara Ibu tentang bagaimana Ibu menghadapi kasus di sekolah. Baik. Bu, pertanyaan pertama, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasi sebenarnya kita lihat dulu jenis kasusnya ya Bu, gitu ya. Kalau misalnya di dalam mengambil keputusan nanti dari kasus lebih bernilai positif, maka itu dilema etika. Tetapi kalau lebih besar negatifnya, maka itu bujukan moral. Bagaimana Ibu menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah pada saat menghadapi kasus-kasus mungkin kepentingannya seperti tadi Bu ya, dilema etika di mana dua-duanya positif atau kedua-duanya benar. Bagaimana Ibu cara pengambilan keputusannya? Sebelum kami mengambil keputusan, itu biasanya saya libatkan orang-orang, mungkin guru-guru di sekolah yang menurut saya itu bisa memberikan ide yang benar-benar keputusannya itu adalah milik bersama, bukan milik sebagian orang saja. Contohnya seperti kemarin kita mengalami kasus di dalam jam sertifikasi. Jadi setelah kita berpikir kalau itu nilainya adalah lebih ke positifnya, maka kita akan berdiskusi sehingga apapun yang kita mengambil keputusan itu adalah benar-benar untuk kepentingan bersama, tidak menimbulkan kerusuhan setelah kita mengambil keputusan. Berarti setiap kasus yang dihadapi tetap mengutamakan keputusannya adalah keputusan kebaikan untuk bersama pada sekolah. Iya. Dengan Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam menghadapi kasus? Sebelum saya duduk berdiskusi seperti yang saya sampaikan, saya berpikir atau sering melihat atau membaca peraturan-peraturan. Kita melihat apakah keputusan yang kita ambil nanti regulasinya bertentangan atau apapun keputusan nanti itu adalah yang besar positif. Jadi prosedurnya biasanya setelah saya punya ide melibatkan orang lain atau melibatkan beberapa orang di sekolah yang selama ini memiliki idenya yang cemerlang atau bisa memberikan motivasi atau nilai positifnya lebih besar. Misalnya saya melibatkan guru agama atau melibatkan wakaf atau melibatkan kurikulum di dalam membuat keputusan. Setelah kami duduk bersama-sama berdiskusi secara kecil kelompoknya, kemudian baru diambil keputusan di dalam forum besar. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Saya biasanya kalau mengambil keputusan misalnya kasus besar, saya akan mendekati yang berkasus. Kalau misalnya gurunya yang berkasus, maka saya akan datangi gurunya dan akan berdiskusi secara intern dan inten. Kemudian jika anak yang berkasus, maka saya akan menjumpai siswanya dan orang tuanya. Sehingga di dalam mengambil keputusan itu memang ada nilai positifnya lebih besar. Karena itu adalah tugas kita yang menjadi yang membuat kondisi sekolah itu stabil. Hal-hal apa yang merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambilkan keputusan pada suatu kasus? Setiap keputusan yang kita ambil itu pasti ada tantangan. Cuman tantangan itu bisa kita minimalkan ketika kita memang bisa mengambil keputusan bukan karena keinginan sendiri, tapi berdasarkan diskusi-diskusi seperti yang saya sudah sampaikan, berdiskusi dengan banyak pihak, atau mungkin saya bisa libatkan orang bukan cuma warga sekolah, saya bisa libatkan pihak-pihak dinas seperti pengawas sekolah, sehingga kita menyelesaikan kasus pasti ada dilema. Tapi akan tetapi dilema itu bisa kita selesaikan, bisa kita minimalkan dengan kita berdiskusi.
dan kita melibatkan banyak orang. Jadi apapun keputusan nanti memang betul-betul itu keputusan yang memang harus dilanggar. Ya, bukan karena keinginan keputusan itu bukan karena keinginan kepala sekolah atau keinginan pihak tertentu saja, tapi memang itu keputusan yang memang setiap kali keputusan itu memang benar-benar keputusan itu yang memang harus dipertahankan. Baiklah Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus misalnya dilema etika tadi? Iya baik Bu, kalau tantangan dalam mengambil keputusan itu pasti ada tantangannya. Misalnya seperti ada pembagian atau terkait dengan pengembangan sertifikasi, apalagi dengan sekolah kecil dengan ketersediaan guru yang banyak, itu tantangannya besar. Tetapi tantangan itu bisa kita minimalkan dengan kita duduk berdiskusi, sehingga apapun yang dipikirkan, apapun yang jadi masalah, ketika duduk dan berdiskusi semua akan menjadi ringan, dan keputusan itu pun akan baik untuk semua orang. Kalau tantangan sertifikasi nih contohnya, itu memang betul-betul kita harus mempertimbangkan, jangan merasa ada pihak-pihak yang merasa terzalimi atau merasa tidak adil dari keputusan yang kita ambil. Itu yang menjadi tantangan berat ya. Selain itu juga akan berefek ketika kita mengambil keputusannya tidak adil, maka berefek itu berkepanjangan. Jadi merasa gurunya, kalau guru sudah merasa tidak adil atau warga sekolah yang merasa didolimi, itu akan berkepanjangan efeknya. Maka dari itu di dalam mengambil keputusan sebaiknya memang duduk secara berdiskusi dan hasilnya itu benar-benar hasil untuk kepentingan bersama ya. Berarti kita lanjut pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus atau Ibu langsung menyelesaikan kasus tersebut pada saat itu? Biasanya yang selama ini diselesaikan kalau jika ada berkasus itu sesegera mungkin mencari solusi. Karena ketika kita berlarut-larut mencari solusi itu akan membuat kondisi sekolah kurang stabil. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya ingin mewawancari Bapak atas tugas saya sebagai guru pembimbing. Pak, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan apakah dilema etika atau rujukan moral? Di sekolah itu ada peranan masing-masing ya, dari guru BK, dari wakil kepala sekolah bidang kurikulum dari kita. Kita selalu berkoordinasi dengan dapat menemukan ataupun mendapatkan informasi tentang kasus-kasus yang ada di sekolah. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini biasanya di akhir tahun atau tahun pelajaran untuk naik kelas itu memang sangat menjadi sebuah dilema dalam mengambil keputusan. Ada siswa misalnya yang kehadirannya ya kurang disiplin banyak, kan? Tapi di lain dia pengetahuannya ataupun kemampuan dia lebih, gitu. Nah untuk mengambil keputusan, nah tentu kita perlu menanyakan ataupun mendapatkan informasi dari wali kelasnya seperti itu atau dari kurikulum. Langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Kita melihat secara komprehensif ya, tidak satu aspek. Ini menyangkut dengan kepentingan anak, terutama dengan kelanjutan dia sekolah, baik dalam aspek segi kepribadian dia ataupun
aspek pengetahuan dan juga keterampilan kita padukan semuanya. Walaupun di satu sisi kita melihat dia malas, tapi ada ruang atau posisi lain dia yang bisa membuat dia termotivasi sekolah, ataupun ada hal yang bisa kita lihat walaupun ini sangat berat karena menyangkut dengan aturan sekolahnya kehadirannya itu, tapi kita menentukan yang dapat menjadi motivasi bagi dia dan juga tidak mau seperti itu. Jadi dilihat dari sisi positifnya. Positifnya. Karena pasti ada yang Ya, tidak. Walaupun dia malas, tapi dia ada kelebihan mungkin di keterampilan ataupun dalam pengetahuan dia. yang lebih menonjol, Pak ya. Nah, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di rumah? Hal yang efektif itu kan dari dokumen, dari dokumen guru ataupun jurnal, dan juga dari informasi guru BK. Informasi itu kan tercatat semua dari di awal dia masuk sekolah sampai dia pulang sekolah itu sudah tercatat, dan juga dari wali kelas. Jadi menjadi pertimbangan Ya, ya. benar. Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan kasus tersebut? Apakah ada tantangannya? Karena ini kan kita lembaga pendidikan, jadi untuk mengambil itu tidak serta merta. Nah, jadi kita harus tantangannya sebenarnya pada diri kita sendiri dan juga mungkin pada personil ataupun misalnya di guru itu sendiri dalam mencatat ataupun dalam proses pembelajaran ataupun dalam memberikan pembelajaran apakah sudah maksimal. Ya. Jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan, kadang-kadang ada guru yang belum maksimal memberi pembelajaran kepada dia. Itu juga tantangan, sehingga kan menjadi seperti penyesalan ketika kita mengambil keputusan seperti ini. Padahal kita belum maksimal memberikan atau memberi pengetahuan kepada dia atau melakukan hal yang dapat mengembangkan potensi dan bakat dia. Gitu. Misalnya kita tidak naikkan kelas ya, misalnya seperti itu. Sedangkan dia banyak hal yang positif gitu. Ataupun dari guru itu sendiri, itu tantangannya mungkin dari guru seperti itu. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus? Jadwal tentu, karena setiap ada kasus kita akan mengagendakan kegiatan-kegiatan dari mengidentifikasi masalah dulu, kemudian baru kita musyawarah ya, menentukan identifikasi masalah, kemudian kita musyawarah, nanti memutuskan dan mendokumentasikan di akhirnya dan menandatangani hasil kesepakatan setiap ada permasalahan di sekolah. Baik, berarti setiap masalah nggak langsung diambil keputusan harus di hari itu juga ya Pak. Berarti diidentifikasi dulu, disusun jadwalnya, kemudian diikut sertakan pihak-pihak terkait. Ya, itu kan tergantung masalah juga. Kalau masalahnya ringan, beda lagi kan jadwal bisa 1 hari, atau kalau masalah berat mungkin perlu berapa hari kayak gitu. Tergantung kasusnya ya. Harus mempertimbangkan dalam segala aspek. Ya, nanti kalau keputusan dia membuat dia lebih baik kan kita puas ya. Berarti apa yang kita ambil kan dia kan menjadi lebih baik. Kita harapkan seperti itu. Terima kasih Pak atas waktunya dan mohon izin Ya, Pak. terima kasih. Terima kasih Pak.